Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat Harian Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ketiga, Akar-akar kegelisahan, hari Senin, dengan tema keegoisan. Seperti dalam kasus pohon aspen dan sistem bawah tanahnya yang lebih besar, keegoisan adalah bagian dari sistem bawah tanah besar yang disebut dosa, yang membuat kita tidak menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Dari semua ekspresi dosa dalam hidup kita, keegoisan tampaknya menjadi yang termudah untuk diwujudkan, bukan? Bagi kebanyakan dari kita, keegoisan adalah alami seperti bernafas. Di dalam Lukas 12 ayat 13-21, di sana dijelaskan masalah yang disorot dalam perumpamaan Yesus. Apakah merencanakan masa depan, mementingkan diri sendiri, dan mengekspresikan pengabaian terhadap kerajaan Allah? Jika tidak, atau setidaknya tidak perlu, lalu apa yang Yesus amarkan kepada kita terkait dengan perumpamaan ini? Perumpamaan ini hanya muncul dalam Injil Lukas dan diceritakan sebagai jawaban atas pertanyaan anonim dari hadirin. Bertanya tentang satu pertanyaan bertalian dengan warisan, Yesus menjawab dengan menolak peran hakim di antara saudara. Sebaliknya, dia memilih untuk mengarahkan jarinya kepada masalah mendasar yang lebih besar, yaitu keegoisan. Dia menggali lebih dalam untuk menunjukkan tumpukan akar di bawah tindakan individu kita. Pikirkan tentang ungkapan keegoisan dalam hidup Anda. Bagaimana keegoisan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, dengan pasangan dan keluarga kita, dengan keluarga gereja kita, dengan tetangga dan kolega kita di tempat kerja kita? Kunci apa yang ditemukan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8? Dengan hanya berfokus pada kebutuhan dan ambisinya sendiri, orang kaya tanpa nama dalam perumpamaan Yesus lupa untuk mempertimbangkan kenyataan surgawi yang tak terlihat. Lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak lagi bukanlah prinsip dasar kerajaan Allah. Paulus memberikan kepada kita sekilas apa yang memotivasi Yesus ketika dia memutuskan untuk menjadi pengganti kita. Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 menjelaskan cetak biru ketidakegoisan, kerendahan hati, dan kasih. Jika kasih kepada Allah dan sesama tidak mendorong pilihan dari prioritas kita, kita akan terus membangun lebih banyak lumbung untuk diri kita sendiri di dunia ini dan mengumpulkan sedikit harta di sorga. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ialah gantinya kita mempraktekkan sifat egois di dalam kehidupan kita, hanya mementingkan akan diri kita sendiri. Mari kita belajar kepada juru selamat kita. Dia rela berkorban di dunia ini. Dia rela menyerahkan akan nyawanya hanya untuk keselamatan umat-umatnya. Dia tidak mementingkan akan dirinya sendiri. Dia tidak berambisi untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi ia menunjukkan sifat kerendahan hati dan penuh kasih kepada sesama manusia. Kita buang jauh-jauh sifat egois dan mari kita mulai untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, saling melengkapi di dalam setiap kehidupan pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini.